Halo semuanya, ketemu lagi bareng gua Poldo Napitupulu. Di video kali ini kita bakal masuk lagi ke segmen tapir, yaitu cerita viral. Di segmen kali ini gue bakal ngebahas tentang kasus mengenai anak berumur 9 tahun yang mengorbankan dirinya untuk melindungi sang ibu dari pemerkosaan. Seperti apa kasusnya? Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di @napitpoldo. Sekarang kita bumper dulu. Foto Rangga berumur 9-10 tahun tersebar di banyak akun media sosial. Aksi bocah yang membela ibunya yang hendak diperkosa ini menjadi perhatian banyak orang. Sejumlah akun Instagram informasi daerah seperti Medan, Makassar, Kutai Kartanegara, Kaltim, hingga Kupang NTT mengunggah foto dan kronologi kejadian yang menewaskan bocah bernama Rangga, pahlawan cilik dari Aceh. Selamat Jalan Pahlawan. Itu adalah keterangan foto yang disematkan di dalam unggahan itu. Tanggal 10 Oktober 2020, pelaku SB berumur 41 tahun ini masuk ke rumah korban melalui pintu depan dengan mencongkel kunci kayu menggunakan benda tajam berupa parang. Perlu dicatat bahwa rumah DN ini terletak di kebun sawit dan jauh dari pemukiman warga. Setelah pintu rumah korban terbuka, pelaku SB langsung melihat korban yang sedang tidur bersama dengan anaknya yaitu Rangga dan langsung menghampiri dan meraba-raba korban DN yang sedang tertidur. Akibatnya korban DN terbangun dan melihat SB sudah berada di samping korban DN tanpa menggunakan pakaian dan memegang benda tajam berupa parang. Korban DN spontan langsung membangunkan anaknya yaitu Rangga agar lari dari rumah untuk menyelamatkan diri. Saat Rangga terbangun dan melihat SB, Rangga langsung berteriak. Dan seketika itu pula, pelaku SB langsung membacok korban Rangga di bagian pundak sebelah kanan. SB mendorong korban DN dan kembali menebaskan parangnya ke bagian leher Rangga. Dilanjutkan dengan menusuk pundak sebelah kiri, SB lantas mendorong korban DN dan kembali menebaskan parangnya ke bagian leher Rangga. Dilanjutkan dengan menusuk pundak sebelah kiri dan bagian dada masing-masing sebanyak 1 kali. Setelah itu, SB menyeret korban DN keluar dari rumah dan mencoba memperkosa DN. Karena melawan, SB kemudian mencekik leher dan membenturkan kepala DN ke beton jalan yang berjarak sekitar 50 meter dari rumah korban. Karena melawan, SB kemudian mencekik leher dan membenturkan kepala DN ke beton jalan yang berjarak 50 meter dari rumah korban. Lalu kemudian dia memperkosa DN dan tidak lama kemudian DN pingsan. Saat tersadar, korban DN sudah berada di perkebunan kebun sawit yang berjarak 10 meter dari jalan. Lalu kemudian SB kembali memperkosa untuk yang kedua kalinya. Sambil mengikat tangan korban menggunakan kain, SB mengatakan kepada korban, "Kau ikut aku ya, anak kau kita buang aja," kata SB kepada korban dengan dijawab korban, "Jangan, biar bapaknya aja yang kubur." Setelah itu, SB kembali ke rumah korban dan membawa karung yang berisikan tubuh Rangga ke arah sungai. Jenazah Rangga sempat sulit ditemukan karena SB tidak mau buka suara mengenai tempat dibuangnya jenazah Rangga. Menurut keterangan Kasat Reskrim, saat kejadian, SB terlihat sedang mengorek-ngorek tanah. Dia kemudian mengambil karung yang bergerak-gerak dan selanjutnya berjalan ke arah sungai selama kurang lebih 30 menit. Melihat kesempatan itu, DN berusaha melepaskan ikatan di tangannya dan tepat saat azan subuh berkumandang, DN berhasil melepaskan ikatan dan langsung berlari ke rumah warga untuk meminta pertolongan, di mana akhirnya warga berkumpul untuk menolong dan langsung menghubungi polisi. Berdasarkan keterangan dari Kasat Reskrim dikatakan pada saat itu SB sempat 3 kali melakukan pemerkosaan terhadap korban DN. Dan dari Ibtu Arif pula diketahui bahwa korban DN sedang dalam kondisi hamil muda dengan usia kandungan sekitar 2-3 bulan. Cerita ini cukup tragis karena ternyata Rangga diketahui baru pindah untuk tinggal bersama sang ibu 2 minggu sebelum kejadian. Orang tua kandung Rangga yaitu Fajar dan korban DN sudah bercerai semenjak 2 tahun lalu. Dan sebelumnya Rangga tinggal bersama sang ayah yang bernama Fadli Fajar di kota Medan, Sumatera Utara. Tanggal 19 September 2020, sang ayah baru saja merayakan ulang tahun Rangga. Beberapa hari setelah merayakan ulang tahun Rangga,
Ibu Rangga yaitu korban DN datang ke kota Medan dengan maksud membawa Rangga pulang ke Aceh. Saat itu memang Fajar mengaku berat melepas kepergian si Rangga. Tapi karena Rangga terus berusaha merengek dan bersikeras ikut, akhirnya sang ayah mengizinkan Rangga untuk ikut dengan sang ibu. Rangga sendiri udah didaftarkan di sekolah oleh sang ibu di kelas 2 SDN Alwe Gading Aceh. Menurut Fajar, Rangga adalah anak yang berprestasi di sekolahnya. Rangga sering mendapat ranking 1 atau ranking 2 dan bahkan Rangga sudah bisa membaca Al-Quran. Fajar tidak pernah tahu kalau korban DN udah menikah dengan Ayub. Korban DN dan Ayub ini tinggal di tengah kebun sawit jauh dari pemukiman warga. Fajar pun meminta untuk netizen agar tidak menyebarkan foto Rangga dalam keadaan penuh luka. Korban DN dan Ayub sendiri baru pindah ke tengah kebun sawit Gecik Alwe Gading ini selama 2 bulan. Sebelumnya mereka tinggal di Gampong Birem. Hingga saat ini, dokumen kepindahan mereka masih dalam proses. Di Alwe Gading, keluarga kecil itu tinggal di tanah milik keluarga Ayub. Ayah tiri dari Rangga ini sehari-hari mencari ikan di tambak pada malam hari. Dia membangun gubuk kecil di tengah kebun yang jauh dari pemukiman warga. Berdasarkan penuturan warga, korban DN dan Rangga ini tergolong warga yang ramah. Mereka sering bertegur sapa dengan warga yang melintas. Bahkan katanya sang pelaku yaitu SB juga sering mampir dan bercengkrama dengan Ayub atau ayah tiri dari Rangga. Sekarang Rangga sudah dikuburkan yaitu pada Minggu malam 11 Oktober 2020 seusai sholat maghrib. Sang pelaku yaitu Samsul Bahri atau SB adalah seorang residivis yang baru keluar dari penjara. Dia sudah dihukum dengan sangat lama yaitu sekitar 15 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta Medan. Dan akhirnya dia dibebaskan dari penjara seumur hidup karena pandemi virus corona COVID-19. Saat video ini dibuat, sudah ada update terbaru bahwa SB atau Samsul Bahri sudah meninggal dunia di dalam sel tahanan karena gangguan pernafasan. Sebelumnya juga SB ini sempat dilarikan ke rumah sakit dan dicek oleh dokter. Selain itu, sebelum meninggal, SB memang menolak untuk makan atau minum. Dari cerita ini menurut gua memang kasus ini cukup menyedihkan, apalagi ini melibatkan seorang anak yaitu Rangga yang masih kecil banget, yang kita tahu masa depannya sebenarnya masih panjang. Tapi mungkin tragedi ini udah terjadi, ya semoga keluarga yang ditinggalkan bisa menerima dengan tabah. Dan kita sama-sama berdoa untuk Rangga. Paling segitu aja dulu video dari gua. Kalau kalian punya info terbaru tentang kisah ini, kalian boleh tambahin di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di @napikpoldo. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.